Shalom Mbak Saudara, kembali berjumpa bersama Jensir James dalam bincang-bincang inspiratif dengan tema perempuan karir dan pelayanan. Apa kabar Mbak Saudara? Kami semua di sini berharap Mbak Saudara ada dalam keadaan baik. Seperti biasa, harapan kami juga sehat-sehat dan Mbak Saudara bisa melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Saudara, saya di sini tentu tidak ngobrol-ngobrol sendiri ya. Saya punya teman ngobrol yang tentunya asik sekali untuk kita hari ini dan bisa berbagi hal-hal inspiratif yang tentunya berkaitan dengan tema yang kita bahas di hari ini. Bersama dengan saya sudah ada di sini Ibu Ona Jamal Pauno. Ibu Ona ini adalah perwira menengah di SPN Polda Maluku, tetapi beliau juga adalah penatua di Jemaat GPM Pandang Kasturi. Betul Ibu? Betul, iya. Apa kabar Ibu Ona? Baik, Baik puji sekali. Tuhan, baik. Puji Tuhan, kami senang sekali Ibu Ona bisa menyempatkan hadir bersama dengan kami di sini. Kami mau tahu dulu nih, apa nih kesibukan Ibu Ona di akhir-akhir ini? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit dengan kami? Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Kesibukan saat ini saya di SPN Polda Maluku, kami sedang mendidik siswa Bintara, pembentukan Bintara Polri. Kurang lebih 148 siswa yang sedang kami didik. Banyak juga Ibu ya? Iya. Dan pasti sibuk sekali juga pekerjaan di kantor. Dan hari ini kami mau ngomong-ngomong soal pelayanan nih, jadi pasti sibuk juga di pelayanan ya. Nah Ibu Ona, tema kita dalam bincang-bincang kali ini menarik sekali ya, karena berbincang tentang realita kehidupan yang semakin menunjukkan eksistensi perempuan nih. Biasanya kan kalau zaman dulu lah ya, zaman dulu itu perempuan selalu dipandang di dapur saja, di rumah saja begitu. Tapi kalau sekarang itu berbeda sekali. Kita bisa lihat perempuan ada di semua lini pekerjaan. Bahkan Ibu Ona sendiri bertugas sebagai abdi negara, gitu ya Ibu. Nah, kami mau tahu juga nih, bagaimana Ibu Ona melihat kehadiran perempuan secara umum, secara utuh. Melihat kehadiran perempuan dengan tanggung jawab yang tidak sekadar hanya ibu rumah tangga, tapi juga pekerja di kantor dan pelayan di gereja. Bagaimana Ibu? Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesungguhnya saya selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya pekerjaan, baik di kedinasan sebagai anggota Polri dalam karir saya, tetapi juga dalam pelayanan. Saya melihat sisi pelayanan, tanggung jawab seorang perempuan di kedinasan dalam karirnya, keluarga, dan juga pelayanan kembali kepada kita pribadi yang menerima tanggung jawab dalam kedinasan dimanapun berada dan juga untuk melayani. Ketika kita diberikan amanat tanggung jawab untuk melayani, kita mesti bersyukur untuk tanggung jawab itu, apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian optimis kita bahwa tugas, peran, dan tanggung jawab kepada perempuan dan laki-laki sesungguhnya sama saja. Tergantung motivasi kita mau bekerja. Ketika kita memahami peran, tugas, dan tanggung jawab itu, kita mengerjakannya dengan baik. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, ketika menerima tanggung jawab itu, kita mengimaninya sebagai panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan? Iya. Panggilan pelayanan seperti apa yang Ibu maksud? Panggilan pelayanan pertama di kedinasan. Banyak orang tidak bekerja, tetapi ketika kita diberikan pekerjaan, maka pekerjaan itu harus benar-benar kita lakukan seperti kita melakukannya bagi Tuhan. Dan yang kedua, ketika mungkin saya terpanggil sebagai majelis jemaat, saya selalu berpikir bahwa itu bukan karena saya, karena Tuhan yang menunjuk saya. Melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Iya. Nah, Ibu, tentu pekerjaan yang perempuan lakukan ini kan beragam ya. Iya. Mungkin kalau laki-laki bisa dibilang ya di kantor gitu ya, tapi perempuan di rumah, di kantor, di mana saja perempuan juga harus bekerja. Dan itu sebuah pilihan. Tapi bekerja dan melayani dalam waktu yang bersamaan itu juga bukan keputusan yang dilakukan dalam 1-2 malam ya. Iya. Itu pasti dipertimbangkan panjang, dipikirkan dengan waktu yang cukup lama. Nah,
Saat Ibu Ona diberikan tanggung jawab lebih oleh Tuhan nih, tidak hanya sebagai abdi negara, tapi juga sebagai pelayan Tuhan. Apa sebenarnya yang terlintas di benak Ibu Ona ketika menerima tanggung jawab? Iya. Sedikit saya bercerita awalnya ketika saya terpanggil untuk melayani ini berawal dari suami. Suami pernah melayani di periode 2005, 2010 dan 2010-2015. Dan sebelum mengakhiri pelayanannya dia bilang, nanti kalau saya mengakhiri kamu ganti. Saya bilang, jangan main begitu. Karena ini tanggung jawab pelayanan, jangan main-main. Kalau di kedinasan, kita pekerjaannya terstruktur. Karena saya punya jabatan, jadi saya sistemnya hanya memberikan tanggung jawab kepada anggota, kemudian saya melakukan monitoring dan saya melakukan evaluasi. Dan itu terstruktur, tertanggung jawab. Dan kalau di pelayanan bagi saya merasa tidak bisa. Karena saya tidak sekolah khusus, saya harus belajar dari baru. Dan karena itu suami bilang, jangan hanya di Wiksa, di unit saja. Karena waktu itu saya ketua unit. Nah, ambillah tanggung jawab yang berat dan lihat Tuhan bekerja. Dan saya berpikir, memang agak berat sih waktu itu. Karena mengenai waktu, saya harus membagi-bagi waktu di keluarga. Saya berpikir, kalau suami saya sibuk dengan pekerjaan di luar, saya harus mengatasi pekerjaan rumah tangga di antara pekerjaan karir saya. Dan karena itu saya tidak mau karir saya menanjak, tapi anak-anak saya tidak sukses dalam sekolah mereka. Dan karena itu saya bilang kalau akhirnya saya harus ke situ, kita doa saja kalau pada waktunya memang saya harus ke situ, pasti Tuhan memberi jalan terbaik. Dan ternyata apa yang saya pikirkan berat bagi saya itu tidak. Setelah saya menjalaninya, ketika kita benar-benar menyerahkan diri untuk pelayanan, bukan kita lagi yang bekerja. Bahkan satu ayat yang saya selalu ingat, di dalam kelemahanmu kuasamu menjadi nyata, kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan kelemahan-kelemahan saya yang saya pikirkan itu tidak lagi seperti yang saya rasakan. Saya melayani bukan dengan kekuatan saya, tapi Tuhan memberikan hikmat untuk itu. Jadi bukan lagi Ibu Ona secara personal, secara pribadi, tapi memang Tuhan memakai Ibu Ona supaya bisa melayani ya. Nah, Ibu tadi sempat bilang bahwa Ibu kesulitan juga nih membagi waktu karena suami bekerja, Ibu bekerja, lalu anak-anak juga ada. Nah, tapi kan kita harus menyadari bahwa kedua pekerjaan ini kan porsinya berbeda juga. Dan dua-duanya bukan pilihan, dua-duanya prioritas. Abdi negara, tapi kita bisa bilang juga abdi Tuhan lah ya. Pelayan Tuhan begitu. Betul. Nah, bagaimana cara Ibu Ona supaya tidak mengorbankan atau mengabaikan salah satunya? Iya, bagi waktunya kah atau jadwalnya atau bagaimana? Terima kasih. Saya selalu ditopang dengan suami untuk mengatur waktu. Biasanya kami dari malam sudah diskusi. Biasa ada rengiat yang sudah keluar di setiap kegiatan harian dan kami sudah lihat rengiat, besok kegiatannya apa, sudah kami catat apa yang harus dilakukan di dinas. Nanti kalau ada pelayanan yang harus dilakukan, misalkan saya bertabrakan jadwal, apa saya harus ambil kedinasan atau pelayanan. Kalau memang terpaksa saya harus tidak bisa ke pelayanan, saya harus menggantikan pelayanan dengan teman. Saya nelpon teman, tolong besok saya ada kegiatan, boleh tutup nanti lain kali saya isi. Tetapi kalau itu saya bisa tinggalkan, saya tinggalkan karena saya bisa mengerjakannya lebih dulu. Misalnya pagi saya sudah mengerjakannya selesai, memonitor kegiatan, mengevaluasi dengan teman-teman, saya bisa meninggalkan. Dan selama ini pimpinan saya selalu mendukung karena saya memberitahu bahwa saya punya tanggung jawab di luar kedinasan, yaitu melayani sebagai majelis jemaat. Beliau bilang itu bagus dan karena itu beliau bilang kerjakan pekerjaan-pekerjaan utama yang harus diselesaikan, Ibu Ona boleh meninggalkan. Jadi selalu disupport untuk pelayanan. Pelayanan. Jadi bisa dikatakan komunikasi juga penting di dalam itu, karena Ibu harus mengkomunikasikan segala sesuatu juga dengan
dengan suami. Anak-anak bagaimana Ibu? Sama dengan anak-anak juga, kebetulan anak-anak saya sudah dewasa semua, ada Jadi yang sudah mengerti. iya sudah mengerti bagaimana pelayanan. Bahkan ketika saya belum pulang dia tanya, "Mama masih pelayanan ya?" "Iya masih pelayanan, tunggu ya, sebentar lagi pulang." Tetapi saya juga di waktu-waktu yang luang bagaimana saya ada dengan mereka, supaya mereka juga tetap merasakan saya bukan saya harus ke kedinasan, bukan ke pelayanan, tapi ada dengan mereka. Ada dengan mereka. Berarti Ibu harus pintar-pintar bagi waktu Iya. juga ya. Ribet tidak Ibu? Bagi saya tidak, tergantung kita bagaimana membagi Tergantung waktu. bagaimana membagi waktu. Tadi Ibu sempat bilang juga di awal tadi bahwa kalau misalnya diberikan tanggung jawab seperti itu, kita sebagai perempuan harus melihatnya dengan rasa syukur. Iya. Nah, itu secara tidak langsung memperlihatkan juga bahwa pilihan itu tidak boleh disunguti, tapi harus dijalani. Iya. Karena itu Tuhan berikan untuk kita. Iya. Nah, memilih tentu juga punya resiko-resiko tertentu ya Ibu, yang kadang-kadang mau kita hindari juga tidak bisa karena memang sudah begitu jalannya. Iya. Kami juga penasaran nih, apa sebenarnya suka duka Ibu Ona dalam menjalani pekerjaan sebagai abdi negara tapi juga sebagai pelayan Tuhan? Suka dukanya nih apa? Dan resiko-resiko seperti apa yang Ibu hadapi? Iya. Terima kasih. Sebenarnya kalau bilang suka duka, saya lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Ya, karena menjelang 10 tahun pelayanan, tanpa terasa masih 3 bulan sudah 10 mau tahun. selesai. Iya, nanti kita sudah selesai di Januari 2025, dan karena itu saya merasa semakin mendekat mau selesai, sayangnya kita sudah mau turun. Padahal masih pingin untuk melayani. Karena lebih banyak sukanya itu motivasi saya melayani itu bukan karena nanti saya diberkati dan keluarga saya diberkati, tapi intinya kita ingin menjadi berkat buat orang lain. Selain ada andil dalam pelayanan di jemaat, tetapi juga kita membantu pekerjaan program-program pelayanan dalam jemaat. Ya, banyak program pelayanan yang sudah dilaksanakan di dalam jemaat yang membantu jemaat. Jadi motivasi yang tadi Ibu bilang bahwa fokusnya harus pada Tuhan. Iya. Bukan pada nanti Tuhan kasih kita apa, iya. gitu ya. Iya. Dengan motivasi itu sebenarnya itu juga jadi salah satu kekuatan supaya Ibu bisa melewati banyak tantangan-tantangan yang ada di depan. Kurang lebih begitu Ibu? Iya betul, iya. Baik, Ibu Ona, ada suami, ada anak-anak gitu ya. Tapi motivasi siapa lagi nih? Siapa lagi yang jadi support system di belakang Ibu selain suami dan anak-anak? Iya. Selain suami dan anak-anak ada juga pimpinan saya, support system juga, kemudian teman-teman pelayan sendiri. Ada hal yang saya selalu ingat dengan mereka. Ketika saya waktu itu sekolah, itu dalam jangka waktu yang agak lama, kurang lebih 4 bulan saya sekolah. Dan teman pelayan saya itu mengambil alih tugas pelayanan saya yang sekian lama saya tinggalkan. Yang sebenarnya bagi saya, kenapa ya saya harus sekolah dan harus meninggalkan tanggung jawab. Tetapi ketua majelis jemaat saya bilang, Ibu Ona, itu berkat yang Tuhan berikan, laksanakan. Nanti ada teman-teman yang akan membackup, dan selalu saya komunikasi dengan dia. Bagaimana pelayanan aman Ibu Ona. Selama Ibu Ona sekolah, kita selalu membackup tugas-tugas pelayanan. Dan setelah saya kembali, bagaimana caranya saya menutupi. Nanti saya yang pimpin ya, nanti saya yang ini ya. Itu giliran saya kan, saya sudah tinggalkan. Jadi sebenarnya kita saling pengertian, dalam saling mengisi. Jadi bisa dibilang juga lingkungan tempat kita melayani, lingkungan tempat kita bekerja itu juga yang menguatkan kita. Salah satunya yang menguatkan. Saya jadi ingat kemarin tentang khotbah kemarin di hari Minggu kemarin tentang Daud ya, bagaimana dia memperlihatkan bahwa banyak orang Lewi juga yang harus punya kerjasama satu dengan yang lain. Dan sebagai perempuan kita juga harus bisa bijak-bijak ya Ibu, berkomunikasi dengan yang lain, punya koneksi dan komunikasi yang baik juga ya dengan orang lain. Nah Ibu, kami juga penasaran nih, sebenarnya ada tidak pengalaman yang pengalaman spiritual yang Ibu alami ketika berjalan berbarengan antara pekerjaan dan pelayanan yang betul-betul Tuhan menyatakan
kuasa Tuhan di situ. Iya. Mungkin Ibu bisa bercerita dengan Ya, kami terima tentang kasih. itu. Bagi saya ini pengalaman iman yang Iya. luar biasa yang saya alami, dan itu saya bilang ke suami, benar-benar ketika awal kamu bilang untuk melayani, dan itu kami lihat Tuhan bekerja di dalam setiap proses kehidupan kita. Itu terjadi ketika anak saya pernah mengikuti seleksi, waktu itu mengikuti seleksi Akademi Kepolisian di tahun 2020, dan dia pada tahap akhir itu tidak lulus. Dan sebelum melangkah untuk mengikuti seleksi, saya bilang kita berjalan dengan Tuhan, karena sekalipun kita ini polisi dan kamu tahu mama papamu polisi, kamu harus mengikuti tes. Kamu pikir mama papa bisa bantu? Tidak. Yang akan menolong kamu mencapai cita-citamu itu Tuhan. Dan karena itu mulai dari sekarang mari kita berproses dan berdoa. Memang kita digumuli dengan hamba-hamba Tuhan juga, tetapi terlebih saya dan suami dan anak, saya bilang kita fokus untuk Tuhan, dan kalau Tuhan akan memberikan, ada cara Tuhan yang indah dan luar biasa untuk kamu. Lalu dia bilang, oke ma, saya optimis karena saya masih muda ma, jangan takut. Dan dia juga memang optimis. Di akhir dari seleksi dia, saya sudah tahu dia tidak masuk kota, karena kotanya itu hanya 5. Dan dia di urutan yang ke-9. Saya bilang, kakak nggak usah pergi lihat hasil, karena kakak tahu sendiri kan kotanya hanya 5. Ma, kata mama harus optimis, harus pergi saja ma. Terus saya bilang oke. Ternyata dia pergi dengar hasil, pulang. Saya sekedar wawancara dia, bagaimana pendapat saudara hari ini ketika saudara mendengar hasil. Dia bilang, puji Tuhan, saya bersyukur saya berada pada tahap yang seperti ini. Saya berterima kasih sama Tuhan karena kita punya pergumulan bukan untuk nanti Tuhan menjawab dia lulus, tetapi ketika Tuhan memberikan dia kesenangan di balik hasil yang dia terima, ketidaklulusan itu juga merupakan gumulan kita. Jadi ketika dia sudah tidak lulus, kami berangkatkan dia ikut les di Jakarta. Saya bilang, kakak berangkat les ya, dia berangkat. Dan COVID kedua. COVID kedua itu saya sementara mengikuti kegiatan di Jakarta. Lalu saya pun kena terpapar COVID dan tidak boleh pulang. Mungkin cara Tuhan juga untuk saya tidak langsung pulang. Dan ketika calon taruna yang akan diberangkatkan mengalami COVID, ada 2 orang. 2-nya sudah dan 2-nya belum diberangkatkan karena terpapar COVID. Keputusan Kapolda harus putra dari Maluku yang jadi nomor urut berikut yang harus diseleksi untuk berangkat. Ternyata nomor 5 divisi R tetap positif, 6 positif, 7 positif, dan ketika sampai di 8 dan 9 itu anak saya. Lalu diperintahkan harus berangkat ke Semarang. Dan saya masih di Jakarta, saya langsung jemput dia di tempat dia tes, dia les, dan kita berangkat ke Semarang. Di situ di perjalanan kita bercerita tentang Tuhan itu luar biasa dahsyat. Di balik apa yang kita pikirkan itulah yang Tuhan kerjakan. Sangat luar biasa, dan itu yang memberikan kekuatan iman yang luar biasa bagi saya bahwa memang bekerja bersama Tuhan itu sesuatu yang tidak ada yang mustahil. Tuhan mengerjakannya lebih dari apa yang kita pikirkan. Bekerja bersama Tuhan itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Iya. Itu bisa jadi quote atau highlight hari ini ya saudara ya, bahwa ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan, ya apapun yang kita pikirkan mungkin itu tidak mungkin terjadi, itu mungkin saja bagi Tuhan. Dan itu terjadi dalam pengalaman iman Ibu Ona sebagai pelayan Tuhan, tapi juga sebagai istilahnya pekerja perempuan, wanita karir, ya, yang memang mengabdikan dirinya untuk Tuhan, tapi juga untuk negara ini. Ya, Ibu Ona, mungkin banyak sekali saudara yang ada di nonton kita saat ini, saudara yang menonton, banyak perempuan juga yang melihat tanggung jawab itu sebagai sesuatu yang berat, atau juga masih memikirkan apakah mau memilih ini, memilih itu, sudah dengan pekerjaan, masih ada lagi pelayanan, begitu ya. Nah, Ibu Ona sudah sharing kepada kami tentang pengalaman iman, lalu tanggung jawab Ibu Ona.
Tapi adakah pesan atau tips yang bisa Ibu sampaikan bagi saudara yang menonton saat ini, tapi juga bagi kami semua perempuan tentang kita harus berani memilih, berani bertanggung jawab, dan berani mengambil resiko dari setiap keputusan yang kita ambil. Terima kasih ya. Saya selalu percaya bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, terutama kita sebagai perempuan, terkadang sebagai manusia kita merasa lemah. Saya tidak mungkin saya bisa melakukan itu, tidak mungkin. Tetapi ketika kita mengambil tanggung jawab itu, maka kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak bisa sendiri melakukan tanggung jawab itu tanpa Tuhan. Kalau kita melakukan baik dengan Tuhan, kita melakukannya dengan setia, karena saya masih melihat banyak teman-teman yang sudah memberikan diri untuk pelayanan. Tetapi ketika ditanya, dia selalu bilang, saya sibuk. Oh, saya sangat sibuk. Banyak teman-teman saya yang satu profesi dengan saya tahu pekerjaannya dia. Saya malah bilang, kok bilang sibuk ya? Padahal kita kan sama-sama tahu ya tugas. Ya, itu mungkin urusan dia bagi saya. Tapi bagi pribadi saya, jangan pernah kamu katakan kamu sibuk untuk Tuhan. Padahal kalau mau dilihat, kalau saya punya kerja yang saya sudah terjadwal dari pagi, saya selesai itu jam 17.45 pekerjaan saya. Dan di sela-sela 17.45 menuju ke pelayanan saya di jam 6 sore harus pimpin ibadah dan pelayanan yang lain-lain. Itu kadang saya sudah ngatur bawa pakaian dari rumah, sudah siapkan semua, supaya kadang saya tidak terburu-buru, umat tidak menunggu saya, terkesan pelayan ini kayak gitu gimana. Jadi kita harus lebih duluan sudah ada di tempat, sudah lebih agak sedikit tenang. Memang awal-awal saya agak repot, tetapi ketika berjalan semakin kemari saya semakin lebih ini harusnya begini, kiatnya harus begini supaya lebih bagus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya terlalu sibuk. Karena ketika kita mengambil tanggung jawab, banyak risiko yang harus kita kerjakan. Bahkan mungkin kita kadang tidak punya waktu untuk keluarga, kadang kita punya waktu untuk santai, kadang mau ngajak untuk jalan, nonton, itu tidak ada. Dan itu risiko yang harus kita ambil. Tetapi kita bagaimana melakukannya dengan baik, itu tentunya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, saya percaya. Bukan secara pribadi kita sebagai manusia ya, kadang pasti kita buat salah, kadang kita lalai, kadang kita tidak datang. Tetapi ketika kita sudah berserah untuk Tuhan, waktu-waktu yang sudah ada itu selalu kita tepati. Jadi berserah saja untuk Tuhan, biarkan Roh Kudus yang bekerja ketika kita bilang bahwa kita mau melayani Tuhan. Tapi saya senang sekali dengan statement Ibu bahwa kita tidak boleh bilang sibuk kalau untuk pekerjaan Tuhan. Sebab ya Tuhan yang memberi kita waktu. Kalau kita bilang sibuk sama Tuhan, kalau Tuhan bilang Tuhan juga sibuk, tidak mau lihat kita, kan kita juga pusing ya Ibu ya. Jadi saya setuju sekali dengan statement bahwa jangan pernah bilang sama Tuhan kalau kita sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Ona sudah memberikan kami semua inspirasi baik-baik sekali, dan saya berharap kita semua sebagai perempuan, saya senang nih Ibu, kita ngomong soal perempuan, saya senang sekali karena kita perempuan masih mungkin ya, masih dilihat jangan terlalu banyak sibuk-sibuk lah, kerjakan sajalah yang di rumah. Tapi puji Tuhan semakin kesini perempuan juga semakin berdaya, perempuan juga semakin eksis, dan ini jadi pesan juga buat rekan-rekan perempuan yang ada di luar yang menonton saat ini bahwa kita punya potensi untuk bekerja dan kita punya daya guna yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan apa saja yang baik dalam tuntunan Tuhan tentunya. Nah, Saudara, tidak terasa kita punya waktu sudah. Mungkin bisa saya tambahkan satu. Boleh Ya, karena saat ini kita ada dalam proses pemilihan majelis jemaat periode yang akan datang. Dan karena itu saya sangat ingin memberi motivasi buat rekan-rekan yang akan menjadi penatua dan diaken di periode yang akan datang, bahwa kita harus ingat firman Tuhan di Matius 22 ayat 14 bilang, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jadi ketika rekan-rekan yang akan melayani dipanggil, lakukanlah tugas panggilan itu dengan setia. Dan yang tidak dipanggil,
dimanapun kita bekerja, mengabdi dan melayani, itulah panggilan Tuhan juga. Jadi panggilan Tuhan bukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam tanda kutip di gereja, tetapi dimanapun semua itu merupakan panggilan Tuhan untuk kita bekerja dan mengabdi. Sehingga bagi saya pribadi jangan ele-elean. Jangan ele-elean. Ya, jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Bekerja saja. Bekerja saja. Iya. Baik sekali Saudara, jangan ele-elean, jangan malas-malasan, tapi bekerja saja, sebab kalau Tuhan sudah taruh di situ, berarti Tuhan akan mampukan ya Ibu ya. Iya, benar. Tidak hanya di dalam gereja, tapi juga dalam panggilan pelayanan dimanapun, di kantor, tempat usaha, di mana saja. Nah, Saudara, perempuan yang mau bekerja dan melayani dalam berbagai macam lini itu bukan sebuah masalah. Itu justru memberi ruang untuk terus berdaya dan berguna tentunya. Nah, perempuan sudah tidak bisa lagi nih dipandang sebatas pada ruang sempit, tapi harus dilihat sebagai rekan sekerja dalam berbagai macam lini yang mampu untuk bersinergi dan bekerja sama. Tidak terasa Saudara, kita punya waktu sudah 30 menit untuk ngobrol-ngobrol. Ibu terima kasih banyak, kita senang sekali Ibu bisa bersama dengan kita ada di sini. Tentu kita berharap bahwa Ibu tetap ada dalam keadaan baik, sehat-sehat, dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab, tapi juga dengan keluarga dan pelayanan. Saudara, ada beberapa highlight penting yang sudah disampaikan oleh Ibu Ona dan saya sudah mencatat dalam beberapa poin yang bisa jadi motivasi ya dan inspirasi buat kita semua. Yang pertama, bersyukur saja kalau dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu tolong. Lalu lakukan semua tanggung jawab dan pekerjaan kita bukan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi lakukan benar-benar fokus hanya untuk Tuhan. Dipermuliakan tentunya. Lalu kemudian jangan pernah bilang sibuk untuk Tuhan, karena Tuhan kasih kita waktu untuk melakukan yang baik, untuk Tuhan punya kemuliaan juga. Nah, Saudara, kita rasa cukup dulu sampai di sini perbincangan inspiratif kita, dan kita akan berjumpa lagi pada perbincangan yang lainnya, tentunya dengan tema yang seru dan narasumber yang baik juga. Kita akan berjumpa lagi Saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.